Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuandero Wici Julius dengan NPM 1935103997 dari kelas 5D. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS Lab KKJ atau keamanan komputer jaringan praktikum yang bertemakan footprinting. Perlu kita ketahui, footprinting itu biasa disebut sebagai seni dalam mencari informasi. Kenapa disebut demikian? Karena biasanya para hacker akan menggunakan 90% dari waktunya hanya untuk mencari informasi. Lalu sisa yang 10%-nya digunakan untuk mencoba menguasai sistem atau router yang telah dipelajari tadi. Untuk perintah footprinting, di sini saya akan menjelaskan 3 perintah, yaitu yang pertama whois, yang kedua Dimitri, yang ketiga TCP traceroute. Untuk whois, pertama-tama di sini saya menggunakan Kali Linux, harus masuk dulu ke mode root-nya. Setelah masuk ke mode root, di sini saya akan melihat perintah apa saja yang bisa digunakan pada whois. Caranya itu dengan perintah whois enter, atau bisa juga menggunakan perintah whois min help, sama saja. Di sini akan terlihat apa saja yang bisa digunakan pada whois. Selanjutnya untuk contohnya, contoh penggunaannya, bisa menggunakan perintah whois min, bisa menggunakan min b, min g dan segala macamnya, baru diikuti dengan nama domain, atau bisa saja langsung whois pasti langsung nama domain. Di sini saya mencontohkan untuk domain Xiaomi. Jadi whois pasti mi.co.id, enter. Perlu teman-teman ketahui, saya akan menjelaskan dulu whois itu apa. Whois itu adalah suatu prosedur untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah domain. Informasi yang biasa didapat meliputi siapa pemilik domain, di mana alamatnya, nomor telepon, alamat email, kapan domain ini didaftarkan, kapan domain ini expire, dan lain-lain. Untuk whois ini, kenapa saya menggunakan terminal? Karena dia lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan browser. Kalau di browser kita bisa mengunjungi seperti domain tools atau who.is atau whois.com, atau bisa juga mengunjungi whoishostingthis.com untuk penggunaan whois melalui browser. Di sini saya menggunakan terminal karena lebih mudah dan ringan. Seperti yang saya bilang tadi, whois itu, di whois kita bisa melihat kapan dia dibuat domainnya, kapan diupdate, kapan expire-nya. Di sini dia dibuat pada tahun 2011, bulan 1, tanggal 3. Urutannya itu tahun, bulan, tanggal. Lalu diikuti dengan jam, menit, dan detik. Di sini bisa kita lihat ada domain ID-nya itu pandi bla bla bla, dengan domain name-nya mi.co.id. Selanjutnya di bagian sini bisa kita lihat sponsor registrasi organisasinya dengan nama Digital Registra. Di sini meliputi URL-nya, alamatnya, alamat lengkapnya, bahkan sampai ke RT RW-nya, kotanya, city, provinsinya Jogja, postal code, country ID, berarti ID ini menandakan Indonesia, nomor telepon, email, dan lainnya. Untuk kita coba ke domain yang lain ya. Misalnya domain keduanya saya contohkan yang menggunakan .com seperti gojek.com, enter. Untuk perintah yang menggunakan .com hasilnya jadi lebih panjang. Secara garis besar dia hampir sama, menampilkan informasi yang meliputi yang saya bilang tadi, yang meliputi pemilik domain, alamat, nomor telepon, kapan didaftarkan, dan kapan expire. Tapi di sini selain itu, di sini juga mencantumkan notice, dia terdapat notice di sini serta panduan pengguna. Untuk tampilannya pun berbeda, tapi secara keseluruhan yang intinya tuh hampir sama, menampilkan hal-hal seperti itu yang digunakan untuk mencari hal-hal
seperti yang saya bilang di awal tadi. Ini bisa kita lihat lebih panjang, tapi secara keseluruhan hampir sama. Ada create date-nya, kapan update-nya, seperti itu. Ini untuk yang penggunaan gojek.com, bisa teman-teman lihat perbedaannya di alamat domain yang berbeda. Selanjutnya kita bisa masuk ke perintah. Oh iya, perlu diketahui sebelumnya kegunaan whois ini, selain yang saya sebutkan di awal tadi, whois juga mendukung keamanan dan kestabilan dari internet dengan menyediakan informasi kontak yang bisa dihubungi yang berhubungan dengan jaringan, ISP, dan pemilik domain. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi ketersediaan domain, sehingga jika domain tersedia dalam antrian belum diregistrasi, maka kita bisa melakukan registrasi atas nama domain tersebut, dan masih banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke Dimitri. Kita akan melihat dulu apa saja hal-hal yang bisa digunakan pada Dimitri ini. Perintahnya yang pertama seperti whois tadi, Dimitri, enter. Nah, bisa kita lihat di sini hal-hal yang bisa dilakukan oleh Dimitri atau perintah-perintah yang bisa dilakukan oleh Dimitri. Min O itu untuk menyimpan hasil scan-nya, sedangkan ini min I untuk pencarian whois pada alamat IP dari sebuah host, min W untuk pencarian whois pada nama domain, min N mengambil informasi dari netcraft.com pada host, min S mencari penelusuran subdomain, min E mencari penelusuran email, dan lainnya. Seperti itu untuk Dimitri. Secara pengertian, Dimitri itu merupakan sebuah tool yang terdapat pada Kali Linux dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai sebuah domain. Toolnya ini berbasis open source dan juga bisa dijalankan pada operating system lainnya. Untuk secara fungsi, Dimitri ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti whois website, domain, dan IP. Yang kedua, melakukan pencarian subdomain dari website yang digunakan sebagai target. Yang ketiga, mengumpulkan alamat email domain. Yang keempat, melakukan scanning daftar port yang bersifat terbuka. Dan masih banyak fungsi lainnya. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini saya menggunakan domain yang sama seperti tadi. Saya menggunakan domain mi.co.id lagi. Enter. Masih loading, kita tunggu saja. Untuk Dimitri ini loadingnya biasanya cukup memakan waktu, apalagi pada saat bagian scan port ini, karena dia akan melakukan scanning pada port-port yang terbuka. Di sini saya akan melakukan pause terlebih dahulu untuk menghemat durasi. Oke, untuk hasil scanningnya seperti yang sudah selesai. Di sini saya tadi yang pertama saya di sini menggunakan Dimitri untuk mi.co.id. Di sini juga saya langsung sekalian menjalankan Dimitri untuk gojek.com. Untuk hasilnya seperti ini. Host IP-nya ini 161 sekian, hostname-nya mi.co.id, init whois information-nya seperti yang saya bilang di awal tadi. Maksud saya seperti fungsi yang saya bilang di awal tadi, dia akan melakukan pencarian subdomain dari website yang digunakan sebagai target. Yang saya maksud itu adalah ini dia subdomain yang dimaksud. Ini subdomain dari website yang kita gunakan sebagai target. Di sini terdapat 7 possible subdomain dari host mi.co.id. Selanjutnya yang saya bilang tadi juga dia mengumpulkan alamat email domain. Untuk alamat email domainnya di sini 0 email for mi.co.id. Selanjutnya tadi saya juga bilang dia akan melakukan scanning daftar port yang bersifat terbuka. Untuk scanning daftar port yang bersifat terbukanya
Bentar, kita scroll lagi ke bawah. Ini dia, the TCP port information. Ini port-port yang terbuka. Dia di sini berhasil men-scan 150 ports seperti itu. Untuk tambahan keseluruhannya seperti ini. Oh ya, tadi saya juga bilang dia mengumpulkan informasi seperti whois website atau domain dan IP. Ini dah, domain atau IP. Ini untuk yang mi.co.id, sedangkan untuk yang gojek.com tampilannya seperti ini. Ini gojek.com ya, sama saja tampilannya, hanya ya perbedaannya seperti yang tadi. Dia terdapat panduan pengguna. Secara keseluruhan, secara fungsi dia sama. Dia akan mengumpulkan informasi seperti whois website dan domain, melakukan pencarian subdomain dari website target, mengumpulkan alamat email, dan juga melakukan scanning daftar port yang bersifat terbuka. Ini untuk subdomainnya. Untuk yang mi.co.id tadi ada 7, sedangkan untuk yang gojek.com ada 8. Emailnya 0, generate emailnya. Untuk port yang bersifat terbukanya seperti ini. Itu. Untuk perintah Dimitri hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah TCP threshold. TCP threshold. TCP threshold ini merupakan alat diagnostik jaringan yang digunakan secara real time. Di sini kita akan menggunakan perintah TCP threshold, enter, untuk melihat apa saja yang bisa digunakan pada TCP threshold. Nih, inilah hal-hal yang bisa digunakan pada TCP threshold. Terpencet, sorry. Selanjutnya untuk fungsinya, fungsi TCP threshold ini, yang pertama untuk melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP dari sumber ke tujuan. Yang kedua, melaporkan alamat IP dari sebuah router yang tersambung. Yang ketiga, mencatat waktu yang digunakan dalam suatu hoops yang terjadi selama proses routing ke tujuan. Seperti itu. Untuk pengertian threshold, dia adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Threshold berfungsi untuk melacak jejak pada paket protokol internet atau IP, serta mengetahui jalur paket dari suatu jaringan ke jaringan lain. Hampir sama saja seperti TCP threshold. Kita langsung saja masuk ke contoh. Seperti hal yang tadi, perintahnya TCP threshold diikuti dengan nama domain. Di sini saya menggunakan mi.co.id lagi. Kita enter. Ya, langsung saja ya ke yang kedua biar gampang menjelaskannya. TCP threshold gojek.com. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP ke sumber tujuan. Selanjutnya melaporkan alamat IP dari semua router yang tersambung. Di sini router yang tersambung ada 2 untuk gojek.com. Untuk mi.co.id router yang tersambung pun ada 2. Maaf, maksud saya alamat IP dari semua router yang tersambung. Untuk catatan waktunya bisa kita lihat di sini. Ini adalah catatan waktu. Ini juga catatan waktu. Ini catatan waktu seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai whois, Dimitri, dan TCP threshold. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tidak jelas, dan sulit untuk dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.